Bismillahirrahmanirrahim. Campur 250 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 250 gram tepung terigu, 250 gram tepung beras saya pakai kemasan, 1/4 sendok teh garam. Aduk semua bahan sampai tercampur rata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Rebus 800 ml santan kekentalan sedang. Saat direbus sambil diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Rebus santan sampai panas saja, jadi tidak perlu mendidih. Saat santan sudah terlihat naik seperti mau mendidih, segera matikan kompornya. Tuang santan panas ke dalam campuran tepungnya sedikit demi sedikit ya. Jangan langsung dituang semua, nanti bisa menyebabkan tepungnya bisa menjadi matang. Ini nanti menghasilkan kue bikang yang tidak putih bagian atasnya ya, atau medak, atau ada juga yang bilang ngapu. Santan saya memakai perasan kelapa parut sendiri ya, dari 1 butir kelapa yang sudah dibuang kulit coklatnya. Meskipun tidak memakai telur, ini nanti hasilnya tetap lembut ya, karena kita adon memakai santan panas. Setelah sebagian santannya kita tuang, kemudian aduk-aduk sampai adonannya itu menjadi halus dan juga licin. Sudah terlihat halus adonannya dan tidak ada yang menggumpal, kemudian kita tuang sisa santan semuanya. Aduk-aduk sampai santan tercampur rata dengan adonan. Saya aduk selama kurang lebih 10-15 menit. Terlihat gelembung-gelembung udara ya, itu tandanya nanti kue bikangnya itu berserat. Hasil adonannya seperti ini ya, tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer. Saring adonan untuk memastikan jika adonannya sudah benar-benar licin atau tidak ada yang menggumpal, agar nanti hasil seratnya itu halus. Diamkan adonan minimal 30 menit. Dicetak langsung pun sebenarnya juga bisa, tapi didiamkan nanti biasanya seratnya itu akan terlihat lebih bagus. Ini punya saya diamkan selama kurang lebih 1 jam. Aduk-aduk adonannya agar tidak ada adonan yang mengendap di bagian bawah. Adonan saya bagi menjadi 3 bagian sama banyak. 1 bagian saya kasih pewarna merah muda, 1 bagian lagi saya beri pewarna hijau tua. Untuk hijau tua saya tambahkan sedikit pewarna coklat. 1 bagian adonan saya biarkan tetap putih. Untuk warna tentunya disesuaikan saja dengan kesukaan masing-masing. Agar hasil kue bikangnya itu benar-benar berserat, maka pastikan cetakan itu sudah benar-benar panas. Jadi saat dicipratkan air ke cetakan, airnya itu akan berlompatan atau berlarian. Kemudian saya tuang adonan hijaunya. Dengarkan suara cetakan saat dituang adonan. Untuk kali ini saya memakai api agak besar ya, untuk di awal dan memanaskan cetakan, karena cetakan saya ini berbahan tebal. Tentunya untuk pengapian itu bisa disesuaikan dengan cetakan yang dipakai. Setelah bagian pinggiran adonan yang dalam cetakan berwarna bening, segera tuangkan adonan berikutnya di bagian tengahnya agar nanti hasilnya itu
cakep warnanya. Jangan lupa setiap kali akan menuang adonan, aduk-aduk terlebih dahulu adonannya agar tidak ada adonan yang mengendap di bagian bawah. Untuk bawah cetakan saya alasi dengan alas tahan panas agar kuenya itu tidak mudah gosong. Bagian tengah sudah terlihat bergelembung-gelembung, itu tandanya kue bikangnya berhasil dan nanti berlubang-lubang, jadi nanti seratnya itu bagus. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description boxnya, berada di bawah judul. Saya juga sudah menyiapkan lap basah. Ini nanti untuk meletakkan cetakan bikangnya setelah kue bikang matang. Ini sarangnya sudah terlihat banyak, jadi nanti pasti bagus. Kemudian jika disentuh bagian atasnya sudah kering, maka kue bikang siap untuk diangkat. Kemudian cetakannya saya rendam pada lap basah tadi. Biarkan kuenya menjadi hangat terlebih dahulu. Tutup agar bagian atasnya tidak kering dan tetap lembut. Kemudian angkat kue bikangnya, tidak perlu dimekari ya, nanti saya mekarkan di atas punggung gelas. Lakukan ke seluruh kue bikangnya. Ini hasilnya sudah terlihat lentur ya untuk pantatnya itu. Letakkan pada punggung gelas kue bikangnya, kemudian bagian tengah kita kasih tutup minuman, boleh pakai tutup minuman apa saja. Kemudian kita rekahkan. Untuk memekarkannya itu sesuai selera saja. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat, seratnya halus, cantik dan warnanya juga cakep. Kemudian letakkan pada sudi bikang. Masya Allah, hasil kue bikangnya sudah terlihat berserat halus, lentur juga. Bismillahirrahmanirrahim. Seratnya cakep ya. Alhamdulillah, rasanya manis, gurihnya pas, kue bikangnya juga lembut. Ini juga tidak mudah basi.